Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruna Madya 1 Andia Lesmana NIT 19551057 kelas Nautika Charlie. Saya akan menyampaikan pelajaran tentang K3T tentang manajemen di atas kapal. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, penyerahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasi, dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan, personalia, atau kepegawaian. Nah, penyerahan dan kepemimpinan dan pengawasan manajemen dibutuhkan untuk semua organisasi, baik manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen. 1. Untuk mencapai tujuan. 2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. 3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, manajemen perkapalan berbeda dengan manajemen industri di darat dalam beberapa hal. Yang lebih penting adalah yang pertama, perusahaan perkapalan terdiri dari sejumlah unit-unit industri kecil yang bergerak mobile, yaitu kapal, di mana pada waktu tertentu menyebar mengikuti jarak jauh seluruh dunia dan dibandingkan dengan industri di darat yang beroperasi di tempat tetap. 2. Selama dalam pelayanan, kapal dapat mengalami perubahan cuaca yang drastis dan dapat mengganggu pekerjaannya baik fisik maupun mental, termasuk kapal dan muatannya. 3. Kapal beroperasi di lingkungan yang tidak ramah dan harus menyelesaikan dengan baik pada kondisi cuaca yang ekstrim. 4. Selama di kapal, pekerjaannya selalu dihadapkan resiko bahaya baik pada waktu dinas maupun di luar dinas. Sebagai contoh, pada waktu ada bahaya kebakaran, tenggelam, kandas, dan lain-lain. Kapal beroperasi selama 24 jam tiap hari dan awak kapalnya atau kru disusun dengan sistem pergantian shift jaga. Mereka harus diatur untuk mengoperasikan kapal dengan efektif dan aman, terutama 1. Jaga laut dan jaga pelabuhan. 2. Penanganan muatan. 3. Perawatan kapal dengan perlengkapannya. 4. Tugas-tugas pada saat tiba dan berangkat. Tugas-tugas pada saat berlabuh. 5. Tugas-tugas safety, fire patrol, firefighting, penyelamatan diri. Fungsi manajemen antara lain: 1. Planning, perencanaan. Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. 2. Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini menyangkut pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan atau pengarahan. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya. Langkah berikutnya adalah menegaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan leading secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Controlling, pengawasan. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Organisasi manajemen perkapalan dari sudut pandang manajemen.
Organisasi adalah suatu kerangka kerja dari proses pimpinan untuk mencapai tujuan tertentu. A. Menentukan tujuan. B. Bertindak langsung untuk mencapai tujuan. Dan C. Menilai hasil-hasil yang dicapai. Nah, kesimpulan berikut, manajemen di atas kapal itu sangat diperlukan untuk menunjang agar tujuan itu bisa tercapai dengan secara maksimal dan tidak beresiko sedikit mungkin atau memanage resiko itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.